menghargai kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan iman kami yang melihat itu. Iman kami yang mengatakan bahwa Engkau ada bersama kami di tempat ini. Dan iman kami juga percaya ketika kami berkata-kata kepada Engkau lewat pujian dan penyembahan kami, Engkau mendengar itu Bapa. Bahkan Engkau disukakan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya juga Engkau sekarang berkata-kata kepada kami Bapa lewat perenungan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu meminta Bapa, kuduskan, sucikan hamba-Mu ini oleh darah Yesus, sehingga hamba dilayakkan menjadi alat yang daripada Engkau. Sebab tanpa kuasa darah Yesus, hamba tidak layak berdiri di atas mimbar yang kudus dan suci ini. Terima kasih hamba percaya kuasa darah-Mu yang kudus melayakkan dan menyucikan semua dosa dan kesalahan hamba. Sucikan juga Bapa seluruh jemaat-Mu di tempat ini, para imam musik di tempat ini oleh darah Yesus, sehingga mereka semua dilayakkan. Sebab ketika benih firman yang kudus dan suci ini akan ada tempat di hati kami. Sebab tanpa darah Yesus tidak akan ada tempat. Dan sebab itu kami minta itu Bapa. Dan kami percaya darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami. Tolong Bapa arahkan hati pikiran kami, konsentrasi kami ketika kami mendengar firman Tuhan. Sehingga kami benar-benar fokus dengan firman Tuhan. Tidak fokus kepada yang lain, tidak fokus kepada handphone dan lain sebagainya, tapi kami fokus kepada firman Tuhan. Fokus dan fokus. Roh Kudus tuntun arahkan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kali ini firman yang akan saya bawakan ini agak berat saudara ya. Saya perlu kerjasama dari saudara mengenai renungan ini saudara. Ini renungan yang sangat doktrinal sekali ya. Kenapa? Karena betul-betul ini nggak main-main saudara. Sebab kalau saudara nggak fokus, saudara akan ketinggalan ya. Seperti itu. Nah, saya butuh whiteboard. Ya. Kali ini saya butuh whiteboard. Papangbor. Iya, whiteboard. Terima kasih Pak Sutiono. Tuhan berkati Pak Sutiono sama Pak Gunawan. Saudara, perbedaan agama dan agama Kristen. Apa sih perbedaan agama dan agama Kristen? Gitu. Dan agama Kristen pun dibagi dua, saudara. Ya, dibagi dua. Ya, oke, cukup ya. Ya, terima kasih Pak Gunawan, Pak Sutiono, luar biasa. Perbedaan agama dan agama Kristen. Agama di dunia tidak memiliki konsep keselamatan seperti di Alkitab. Tapi topiknya perbedaan agama dan agama Kristen. Lalu di bawahnya penjelasannya agama di dunia tidak memiliki konsep keselamatan seperti di Alkitab. Kenapa saya katakan konsep keselamatan tidak seperti di Kristen? Tidak, beda. Karena kalau bicara kekristenan itu luas. Bicara kekristenan bicara agama. Bicara kekristenan bicara ada banyak ratusan doktrin. Ya, bicara kekristenan ada banyak ratusan doktrin tentang keselamatan. Ada banyak. Dari berbagai banyak kayak dulu GBI, GBI itu menganut paham yang dimana kan kalau saya rangkum dari doktrin-doktrin keselamatan yang udah banyak muncul di dalam kekristenan, kalau saya rangkum cuma dua, yaitu apa? Pertama, langkah awal. Doktrin yang satu lagi langkah akhir. Nah, jadi keselamatan itu punya dua konsep. Konsep keselamatan awal, jadi kita diselamatkan dari awal, sudah diselamatkan. Lalu ada lagi doktrin kekristenan yang mengajarkan, oh tidak, langkah akhir yang menyelamatkan. Jadi itu konsep Calvinis dan konsep Arminian, seperti itu. Nah, lalu Arminian dan Calvinis sebetulnya
Itu doktrin Armenian. Itu ditulis oleh Yakobus Armenius. Yakobus Armenius itu salah satu juga murid daripada, ya boleh katakan pengikut John Calvin. Tapi setelah dia balik ke Belanda, pikirannya udah menerawang gitu. Kenapa? Dia tolak langkah awal. Dia bilang enggak, kekristenan adalah langkah akhir. Terus balik. Nah, sekarang kita akan lihat yang mana. Maka dari itu saya katakan agama di dunia tidak memiliki konsep keselamatan seperti di Alkitab, bukan seperti Kristen. Karena kalau konsep keselamatan di Alkitab berarti nggak salah. Kan kita harus kembali ke Alkitab, bukan kepada kekristenan. Karena tadi yang saya katakan kekristenan itu banyak, luas sekali. Nah, di dalam Yohanes 4 ayat 5, Yohanes pasal 5 ayat 25 firman Tuhan, Roma 3 ayat 10 sampai 13 saya katakan ini konsep Alkitab, ya. Jadi artinya ini konsep keselamatan dari Alkitab. Roma 3 ayat 10 sampai 12 firman Tuhan katakan begini, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Berarti semua manusia tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi atau memiliki pengertian tentang Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mencari Allah yang mana? Allah yang benar. Allah yang dikatakan Alkitab, bukan Allah-Allah yang dikatakan oleh agama-agama. Karena di dalam kekristenan pun sekarang ada banyak menciptakan Allah-Allah yang di luar versi Alkitab, agama Kristen. Saya nggak mau singgung denominasinya, saudara. Sudah berubah, saudara. Ya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Jadi ini Roma 3 ini menjelaskan bagaimana posisi manusia di dunia setelah mengalami dilahirkan dari kandungan ibunya, posisinya seperti apa. Ya ini dikatakan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kalau pertanyaan, tapi kan banyak agama-agama juga punya Allah. Ya itu versi mereka, versi pemikiran mereka. Bukan versi Alkitab. Bahkan yang tadi saya katakan, di dalam kekristenan pun sekarang ada banyak versi Allah. Ada banyak sekali, saudara. Ya, salah satunya apa? Saksi Yehova, Mormon. Itu Kristen, tapi punya konsep Allah yang berbeda. Lalu Yohanes 5:25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Perhatikan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Kata sudah tiba di sini adalah di mana Yesus memproklamirkan bahwa dia ini betul-betul utusan Allah. Bahwa dia ini anak Allah. Seperti itu. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka mendengarnya akan hidup. Kata bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah di sini, ini bicara mati rohani. Orang yang mati rohaninya sejak kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, natur rohani kita ini mati. Perhatikan, natur rohani kita ini mati. Nah, Yesus datang dan sudah tiba. Dia katakan kalau dia, orang-orang yang natur rohaninya mati, dengar suara anak Allah, firman Tuhan, mereka yang mendengar itu akan hidup. Kata hidup di situ dalam bahasa asli disebut soe, bukan bios. Soe di sini bicara mengenai hidup kekal, hidup surgawi. Jadi Yesus datang membawa hidup surgawi, bukan bios. Jadi saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, kita punya dua kehidupan saat ini. Kita punya kehidupan soe yang ada di dalam natur rohani kita. Kita punya kehidupan bios, tubuh daging kita ini. Kita punya dua. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, kehidupannya cuma satu, bios. Akan mati kekal. Pengertian mati kekal di situ gimana? Bukan konsep yang dikatakan oleh saksi Yehova, bahwa orang yang tidak percaya Yesus, dia katakan bahwa dia akan mati kekal dan udah gak ada kehidupan lagi. Rohnya mati, begitu. Bukan gitu, mati kekal di sini maksudnya masuk neraka, dihukum selama-lamanya. Gitu saudara ya. Oke, lanjut lagi ya. Saya cepat dikit. Yohanes 6 ayat 37-40 firman Tuhan katakan demikian. Semua yang diberikan kepada Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak kubuang.
Ini bicara orang pilihan, ini bicara predestinasi. Artinya setiap orang yang dipilih Allah pasti datang kepada Yesus. Enggak mungkin enggak. Bagaimana dia bisa datang kepada Yesus? Roh Kudus yang ada di dalam natur rohnya membawa dia percaya Yesus. Jadi kita percaya pun anugerah. Dan Yesus katakan, tidak akan aku buang. Artinya apa? Keselamatan yang Allah berikan di dalam Yesus tidak hilang. Dia jamin. Ya, oke. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nanti saya jelaskan di Efesus pasal 1. Ya. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang binasa. Mati. Jadi orang yang percaya pada Yesus oleh tuntunan Roh Allah, dia akan datang dan Tuhan katakan dia nggak akan binasa. Ini janji Tuhan. Cuman masalahnya, betul nggak saudara beriman kepada Yesus atau tidak? Yang tahu cuma saudara, Tuhan dan setan. Tetapi supaya aku bangkitkan pada hari kiamat, ini janji. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya, yang percaya di sini pisteo. Kata kerja iman yang aktif, beroleh hidup yang kekal, punya hidup surga, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini janji yang Yesus berikan, dan ini pernyataan Yesus. Yang pertama, akulah roti hidup. Nah, saudara, saya mau jelaskan sedikit dulu, saudara, ya, supaya saudara ngerti. Tadi kan saya bicara mengenai ada keselamatan, ini bicara keselamatan ya. Bicara keselamatan adalah, bisa bacakan tulisan saya. Ini keselamatan, ini masa nggak bisa baca sih? Ini KES. Baca tuh sedikit. Orang tulisan saya kayak begini mau dipaksa. Yang penting ngerti kan gitu ya, ini keselamatan ya. Langkah awal ya, langkah awal. Nah, menuju kekekalan ya. Lalu di sini ada lagi langkah akhir menuju binasa. Nah, ini kita harus pahami dulu, saudara, konsep ini. Karena di dalam kekristenan yang tadi saya katakan ada dua. Ya. Kalau Alkitab berkata langkah awal yang membawa kita ke sorga, tapi konsep kekristenan ada beberapa doktrin Kristen yang mengajarkan langkah akhir yang menentukan menuju kebinasaan nantinya sebetulnya. Kenapa? Dulu GBI, ini direkam saudara ya. Dulu GBI menganut paham GBI ya dulu ya, langkah akhir. Sekarang GBI langkah awal. Ini GBI. Saya nggak tahu yang dari jalan. Tapi GBI dulu langkah akhir yang menentukan. Tapi sekarang GBI langkah awal. Kenapa? Karena Ketua Sinode kita Bapak Benadi sudah belajar dan ngerti mana konsep keselamatan yang benar. Nah, ini pentingnya harus kita pahami dulu. Kenapa? Kalau langkah akhir yang menentukan, pertanyaan gampang aja, saudara. Ya. Kenapa tubuh kita mati? Kenapa tubuh kita mati? Berdosa. Dosa. Karena dosa tubuh kita mati. Dan ini udah final, ini udah vonis Allah. Kejadian 2 ayat 17. Ini vonis Allah. Ini nggak bisa digagalin. Yesus mati di kayu salib itu cuma 2. Mengampuni dosa dan menebus dosa. Tidak menghapus dosa. Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa kita, menebus dosa kita. Kata mengampuni dan menebus itu menuju kepada pengampunan kekal. Kepada hidup yang kekal. Dia nggak menghapus dosa. Kok bisa? Iya. Karena tubuh daging kita tetap diizinkan tubuh yang berdosa, makanya kita akan mengalami kematian tubuh. Kenapa dosa tidak dihapus? Dosa tidak dihapus, ya. Dosa tidak dihapus ini ya. Ini karena apa?
Karena Tuhan udah vonis di dalam Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3:19, Tuhan udah vonis itu final. Tubuh kamu akan menjadi tanah dan debu. Itu udah nggak bisa berubah. Siapa di sini yang nggak akan mati? Halo? Semua kita pasti mati. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15, memang tubuh kita harus kembali ke menjadi tanah dan debu. Nanti ketika Yesus datang kali kedua, tubuh kita diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang bukan dari DNA tanah dan debu. Kenapa tanah dan debu ini harus kembali ini? Karena tanah dikutuk Tuhan. Kalau sudah baca di dalam Kejadian pasal 3, bagaimana setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengutuk bumi ini. Allah mengutuk tanah, Dia tidak mengutuk manusia. Maka dari itu, tubuh daging yang berasal dari tanah dan debu harus kembali ke kutuk itu. Oke? Nangkep? Nangkep ya? Saya yakin jemaat GKS pintar-pintar. Ya. Oke, lanjut. Kondisi orang Kristen. Banyak orang Kristen tidak memikirkan keselamatan lalu. Yang ada dalam pikirannya bagaimana hidup di dunia ini terjamin. Dosa mengalihkan fokus kita bukan kepada keselamatan kekal. Ini jebakan. Ya istilah dunia katanya jebakan apa? Batman. Enggak tahu. Saya juga nggak ngerti jebakan Batman kayak gimana, nggak ngerti. Jebakan apa? Sama saya juga. Jebakan Batman apa sih artinya sih? Jebakan Batman. Ya apa artinya? Udah jangan tahu, Pak. Ya boleh tahu dong. Cuma dunia. Hah? Dunia. Oh iya. Nah kita balik ya. Banyak orang Kristen tidak memikirkan keselamatan. Fokusnya kepada uang. Hidup supaya terjamin. Salah enggak? Kan firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 20 dikatakan apa? Di hukum yang keempat, hormati hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja. Artinya cari duit. Berarti memang Tuhan kita fokus cari duit 6 hari. Enggak apa-apa. 6 hari pokoknya mah kerja untuk cari enggak dosa, enggak 100% enggak dosa. Kalau perlu dari hasil itu bisa beli pesawat terbang juga apa-apa, enggak salah. Tapi kan kerja itu ada waktunya, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Waktu siang waktu untuk bekerja, malam untuk berisi. Itu udah ada hukum. Itu hukum alam yang Allah tentukan, ada siang, ada malam. Nah, apa hubungannya 6 hari kerja dengan hubungan hari Sabat? Kalau di PL, ya, di PL ya, kalau di PL, ya, kalau di PL, ini hukum 6 hari kerja, ya, itu fokus kerja. Udah. Tapi 1 hari, yaitu hari apa? Hari Sabat. Nah, ini Tuhan minta kita berhenti kerja, fokus intim dengan Tuhan, beribadah. Pokoknya hari Sabat tuh udah nggak ada yang lain, pokoknya datang sama Tuhan, ibadah intim sama Tuhan, begitu maksudnya. Jadi menjaga relasi keintiman dengan Tuhan nih, fokus 1 hari Sabat. Nah, hari Sabat itu dalam bahasa Ibrani itu hari Sabtu. Hati-hati, bukan ibadah, hari Sabtu. Sabat itu Sabtu. Kalau kita hari Sabtu, itu hari Sabat. Nah, hari ke-7. Nah, tapi di dalam perjanjian baru kenapa nggak berlaku lagi ini? Karena sekarang kita lihat esensinya aja. Esensi hari Sabat adalah hari perhentian, hari di mana kita intim dengan Tuhan, fellowship dengan Tuhan. Bedanya di mana? Jelas. Di dalam 1 Korintus ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 ya, dikatakan apa? Tubuh kita rumahnya tuh
Tuhan. Berarti sekarang Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Jadi keintiman kita secara esensial adalah setiap hari kita intim dengan Tuhan. Setiap hari, bukan setiap minggu. Kita minggu datang ibadah di sini hanya bersekutu berjemaat, koinonia, saling mengikat kesatuan dan saling melayani diakonia. Nah, sekarang Sabat di dalam perjanjian baru itu bicara persekutuan dengan Tuhan. Esensinya nggak beda. Hari Sabat ada hari persekutuan dengan Tuhan, hari ke-7. Nah, di dalam perjanjian baru, jadi sekarang persekutuan kita dengan Tuhan bukan seminggu sekali di gereja, tapi setiap hari, 1 hari 24 jam kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita rumahnya Tuhan. Nah, lalu kalau kita tuh punya rumah Tuhan, gimana dengan usaha kita bekerja 6 hari? Sekarang nggak ada lagi hukumnya 6 hari. Mau seminggu usaha juga boleh. Hari Minggu pun usaha boleh. Boleh. Tapi yang dimaksud artinya setiap hari di sini kita bersekutu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Jadi usaha pekerjaan yang diberikan kepada kita itu adalah berkat Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan benar. Dengan takut akan Tuhan. Yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Yang usaha dengan takut akan Tuhan. Dan semua itu datang dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Begini, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan apa? 1 Korintus 6 ayat 19 20 firman Tuhan katakan apa? Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita ditebus oleh darah Yesus. Jadi hidup kita ini milik Tuhan. Nah, kalau hidup milik Tuhan berarti apapun yang kita punyanya Tuhan. Jadi usaha kita, pekerjaan kita yang kita pegang, yang kita punya, yang kita terus jalankan itu punya Tuhan. Jadi kita hanya kepercayaan yang Tuhan kepercayakan untuk kita mengelola dengan benar. Mengelola dengan tanggung jawab. Kecuali kalau saudara bukan anak Tuhan, nggak punya rumah, nggak merasa saya bukan milik Tuhan. Berarti saudara rasa memiliki kekayaan itu, keuangan itu, pokoknya kumaha aing wae gitu. Duit gimana saya aja, nggak bisa. Kalau saudara yakin hidup saya dari tangan Tuhan, yakin hidupmu bukan milikmu lagi, engkau tetap bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang Tuhan berikan dan dipakai kembali untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kalau gitu nggak boleh dong. Saya pakai ini dan itu kebutuhan saya, kebutuhan keluarga. Pakai nggak apa-apa kok. Tuhan cuma minta berapa? 10%. Persepuluhan berlaku di mana ayatnya perjanjian baru mengatakan bahwa persepuluhan tidak berlaku. Di mana ayatnya? Jangan. Tuhan datang apa? Di dalam Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Pleroo. Kata pleroo artinya memenuhi tuntutan Taurat yang manusia tidak bisa lakukan. Jadi hukum ibadah tetap berlaku dalam bentuk moral. Bukan bentuk sipil. Bukan bentuk seremonial lagi. Itu sudah Tuhan tanggung di kita saya. Jadi salib Yesus, ya. Salib Yesus, saudara, ya. Salib Yesus ini, ya. Ini sudah menggenapi Taurat. Udah nggak berlaku. Apanya? Ibadah seremonial dan ibadah sipil. Itu nggak berlaku. Nah, lalu persepuluhannya masuknya kemana? Masuknya ke moral. Karena itu perintah, bukan persembahan. Jadi kalau saudara diberkati, persepuluhan sekali lagi ya, di gereja ini persepuluhan tidak masuk kantong saya, kantong Pak Hendi. Ya enggak, masuk kas gereja. Ya, masuk kas gereja, 100% masuk kas gereja. Jadi sorry nih saudara ya, jangan salah paham ya. Bukan saya bicara uang enggak. Ini saya memahami, coba sudah ngerti ya pemahaman ini. Ya. Kecuali kalau perempuan masuk kantong saya, boleh saudara kesal sama saya, duit lagi. Enggak. Saya mengajarkan kebenaran. Tanya bendahara, enggak ada yang masuk kantong saya. Oke. Nah, jadi saudara, 1 Korintus 6 ayat 19-20, kalau kita percaya hidup kita milik Tuhan dan sudah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus, berarti
Semua apa yang kita punyanya tuh kita pakai boleh. Misalnya punya kekayaan sudah 1 miliar, 900 juta tuh pakai senang-senang. Cuma tapi senang-senang 900 juta juga jangan pakai untuk yang enggak. Memuaskan kedagingan kita, rakus, apa enggak? Enggak. Pakai yang wajar, yang benar-benar membuat tubuh sehat. Begitu. Makan jangan makan yang makan malam. Ya jaga kesehatan, maksudnya itu jaga kesehatan. Kayak saya tahu diri, saya ada sakit gula, sudah saya tahu diri gitu. Tapi kadang-kadang memang jebol dikit jamak gitu, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kita harus memahami ini ya, balik lagi ke langkah awal. Ya. Kita sejak dilahir baru kan ini sudah milik kita, keselamatan sampai menuju kekekalan. Kalau kita konsepnya langkah akhir, kita mati pun dalam keadaan sebagai pendosa. Tidak ada manusia yang mati tidak sebagai pendosa. Semua mati sebagai pendosa. Sudah dan saya mati sebagai pendosa. Bios yang ada di dalam tubuh daging kita akan kembali menjadi tanah dan bumi. Dan soe yang ada di dalam natur roh kita akan bawa kita ke surga. Jadi kehidupan surgawi sudah ada dalam diri kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, artinya kita udah punya itu. Jadi kekekalan itu sudah ada pada kita di dalam natur roh kita. Oke, lanjut. Kondisi manusia saat jatuh dalam dosa, ya. Kondisi manusia saat jatuh dalam dosa. Yang menurut Alkitab, bukan menurut Kristen ya, karena konsep Kristen sekali lagi ada banyak konsep tentang kejahatan manusia. Tapi saya kembali ke Alkitab. Satu, ada 4 ya. Satu, mati rohani, ya. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas. Ya. Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. Kata maut di situ binasa. Jadi artinya apa? Sejak saudara saya dilahirkan dari kandungan ibu kita, kita sudah punya maut. Kita sudah ada kebinasaan. Arti maut itu mati masuk neraka. Gitulah simpelnya, saudara. Mati masuk neraka. Saudara dan saya, semua manusia dilahirkan sudah bawa maut. Sekalipun dia dilahirkan dia anak pendeta, enggak jaminan. Ini udah hukum Tuhan yang nggak bisa kita cegah. Lalu Roma ini mau lanjut yang kedua. Yang kedua mati kekal. Ya. Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Orang yang dilahirkan, kita ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, kita sudah bawa maut. Ya. Tapi maut yang ada di dalam diri kita tidak tertulis seperti yang dikatakan Wahyu pasal 20 ini. Kenapa? Nanti saya jelasin. Ini ditujukan kepada mereka yang tidak percaya Yesus. Orang yang tidak percaya Yesus, seperti saya katakan, dia hanya punya kehidupan satu, bios. Soe dia nggak punya. Sebab soe hanya kita dapat melalui iman kepada Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata hidup di situ soe, artinya akulah jalan yang kebenaran dan akulah kehidupan yang datang dari surga. Artinya kalau kita percaya Yesus, dia akan memberikan kehidupan surgawi dan itu menjadi jaminan buat kita. Maka dari itu langkah awal ini jelas. Sejak kita dilahirbarukan, ini sudah menjadi milik kita, hidup kekal. Karena roh Allah sudah ada di dalam natur roh kita. Oke, lanjut. Yang ketiga, mati jasmani. Tadi yang saya katakan kejadian 3:19, dengan berpuluh engkau akan mencari makananmu
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Kenapa sih? Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 1, Kejadian 2, Allah menciptakan Adam dan Hawa bukan dengan kematian. Walaupun Adam dan Hawa diambil dari tanah dan debu. Perhatikan. Tapi saat itu ketika Adam dan Hawa diciptakan dari tanah dan debu, saat itu tanah dan debu belum dikutuk Tuhan. Jadi bumi dengan segala isinya itu diciptakan dengan sangat baik, sempurna, dan penuh berkat. Kalau sudah baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Dikatakan apa? 31 semua baik adanya. Artinya sempurna semuanya. Yang ada di bumi ini adalah dunia yang penuh berkat, penuh kemuliaan Allah. Jadi tanah pun di mana menjadi tubuh manusia yang berasal dari tanah pun saat itu tanah yang suci dan kudus. Nah, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, disitulah Allah mengutuk bumi, mengutuk tanah ini. Ketika Allah mengutuk tanah ini, berarti manusia yang diciptakan dari tanah dan debu harus kembali menjadi tanah dan debu, karena kita akan menerima kutuk kematian itu. Kejadian 3:19. Kenapa kita mengalami penuaan? Dulu, waktu umur belasan tahun, saya gagah. Saya cukup ganteng, kata istri saya gitu. Ya istri saya gitu, bukan orang lain kan gitu ya. Benar nggak? Ya kayak Pak Hedi dulu gemuk nggak gini? Gemuk. Oh, imut kalau gitu. Kurus kan? Kurus. Pak Yono dulu, di antara kita yang paling ganteng Pak Yono nih, saudara. Loh, iya. Markus dulu kurus nggak? Belum kurus kan dulu, belum. Pak Uyang, sekarang aja udah tua jelek. Maaf Pak, ini kan ganteng kelihatan gitu ya. Loh, kita kan mengalami perubahan fisik, betul nggak? Lah Ibu Panjaitan dulu kan langsing, hingga Bapak kan tergila-gila kan gitu ya. Nah, jadi kenapa kita mengalami perubahan fisik? Kenapa kita mengalami perubahan fisik? Karena apa? Karena dosa. Jadi kita mengalami perubahan fisik karena dosa. Sudah tahu Adam dan Hawa ketika ditempatkan di Taman Eden atau di Taman Firdaus, itu dia diciptakan dan dia tinggal di situ tuh menurut Perjanjian Lama, menurut sejarah Perjanjian Lama, dia tinggal di situ tuh jutaan tahun. Hidup lama, kekal. Tapi ketika dosa masuk ke dunia, di situ dunia dikutuk, tanah dikutuk. Jadi tubuh manusia harus kembali menjadi tanah dan debu. Nangkep ya? Oke. Lanjut yang 4. Manusia kehilangan kuasa atas dunia saat jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 5:19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ketika Adam dan Hawa masih ada di Firdaus, belum jatuh dalam dosa, ya. Adam dan Hawa diberikan otoritas. Diberikan otoritas yang namanya exousia. Artinya Adam dan Hawa dikatakan oleh Allah di dalam Kejadian 1 ayat 28, berkuasalah atas semua ciptaan ini. Berkuasalah atas bumi ini. Diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk menguasai dan bertanggung jawab atas kelangsungan daripada bumi ini, kelestarian daripada bumi ini. Diberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa. Itu otoritas yang disebut perjanjian kerja, atau dalam istilah teologi disebut perjanjian mandat budaya. Jadi apapun yang dilakukan Adam dan Hawa, semua dia mengelola bumi ini, tetap semua ditujukan, dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu namanya perjanjian mandat budaya. Dan lalu sekarang pertanyaannya, apakah mandat budaya ini masih berlaku? Enggak. Masih. Tetap berlaku. Artinya apa? Yang tadi dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19-20. Muliakan Tuhan dengan hidupmu.
Hidup kita bukan hanya diri kita, tapi semua berkat, semua kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pakai juga untuk memuliakan Dia. Itu mandat budaya. Kita harus pahami ini, saudara. Jadi mandat budaya tetap berlaku. Dan mandat budaya itu sekarang diteguhkan bukan hanya sebagai cuma dituju kamu pilihan tuh, aku tidak, tapi dimeterkan oleh darah Yesus. Seperti itu, saudara. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan katakan gini, kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di situ exousia. Artinya kuasa yang sama yang kepada Adam dan Hawa dalam versi Septuagintanya. Jadi di dalam perjanjian baru ada versi Septuaginta yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani, itu disebut Septuaginta. Nah, kata kuasa otoritas yang di dalam Kejadian 1:28 sama dengan Yohanes 1 ayat 12. Aku akan exousia, aku akan kembali memberikan otoritas yang pernah diberikan Adam dan Hawa kepadamu. Aku berikan lagi. Jadi sekarang sudah ada saya yang percaya Yesus, exousia, kuasa itu sudah diberikan lagi dan milik kita. Lalu sekarang sudah milik kita, bagaimana? Apakah kita menguasai dunia dengan segala isinya? Tidak. Tapi kita punya kuasa atas ini, walaupun dunia ini dalam kekuasaan iblis. Tapi kita juga punya kuasa. Kuasa apa? Menikmati. Kuasa untuk membuat iblis berlutut di bawah kaki kita. Sebab ada dikatakan di dalam Roma 16 ayat 20 semoga ada kata semoga sebetulnya dalam bahasa aslinya ada ya. Di dalam Roma 16 ayat 20 dikatakan damai sejahtera akan melingkupi kamu dan iblis aku tahu di bawah kakimu. Itu asosial. Jadi ada kuasa kita. Sekarang iblisnya ada di bawah kaki kita, harusnya begitu. Tapi ya sekali lagi saya bingung. Banyak yang takut ke kuburan, ke tempat keramat, mau kencing aja mau numpang anak babi mau kencing kan gitu ya. Anak babi kurang ajar banget gitu. Mau banget sama bukan anak babi kira Tuhan kok, saudara. Iya kan? Gak bisa. Jangan takut mau takut keramat kayak gimana juga, kita udah punya roh Allah. Dia yang takut lihat kita karena dia tahu di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ada roh Allah. Ini yang kita pahami juga. Kita punya kuasa. Punya kuasa. Jadi kemanapun kita nggak boleh takut. Iya, tapi kenapa masih banyak yang takut? Temenin lah, inilah, itulah. Bingung saya. Kita harus ngerti. Di dalam diri kita ada Tuhan, ada Allah bersama kita, Immanuel. Ya, oke? Ngerti ya? Ya, lanjut. Alkitab menjelaskan konsep keselamatan dari Allah. Ya, ini udah mau habis, saudara, tenang aja. Ya. Alkitab menjelaskan konsep keselamatan dari Allah. Sola Gracia. Apa itu sola Gracia? Sola Gracia ini bicara hanya anugerah. Kata sola Gracia itu hanya anugerah. Jadi 100% anugerah. 100% anugerah. Keselamatan sepenuhnya anugerah Allah. Tidak ada jasa kita sama sekali. Roma 3:24 firman Tuhan katakan demikian. Dan oleh kasih karunia, itu sola gracia. Dan oleh kasih karunia atau sola gracia telah dibenarkan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus. Kata cuma-cuma itu adalah dorean. Dorean itu dari kata dorea. Dorea itu kata benda, dorea itu kata kerja. Nah, artinya ini aktif. Artinya Allah selalu memberikan hadiah, yaitu keselamatan, memberikan anugerahnya secara gratis, secara cuma-cuma. Dan ini terus hidup di dalam diri kita. Karena bukan dorea, tapi dorean. Artinya anugerah itu terus hidup dan hidup sampai anugerah ini membawa kita ketemu Allah Bapa di surga. Itu cuma-cuma maksudnya. Nah, lalu pertanyaannya, kan kita masih hidup di dunia. Kita masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan saya katakan, Alkitab pun katakan, setiap hari pun kita jatuh dalam dosa kok. Setiap hari kita jatuh dalam dosa. Tapi seorang yang sudah mengalami kelahiran baru, yang sudah terima anugerah Allah di dalam Yesus, ketika dia jatuh dalam dosa, otomatis Roh Kudus yang ada di dalam naturnya terus mengingatkan dia untuk dia bertobat.
Bukan tobatnya seminggu sekali. Saat dia jatuh dalam dosa, saat itu juga dia bertobat. Dia selesaikan dosanya. Gak mungkin. 10 kali sudah jatuh dalam dosa, 10 kali sudah bertobat setiap hari. Makanya Tuhan kasih gambaran 70 kali itu artinya tidak terhingga. Jadi pengampunan itu nggak terhingga. Kapanpun, berapapun, mungkin 1000 kali saudara jatuh dalam dosa sehari, 1000 kali Tuhan ampuni. Bukan hidup dalam dosa, sudah salah. Kalau hidup dalam dosa itu konsep yang selalu di apa? Pihak Armenian ini langkah akhir. Sebab dia katakan kalau langkah awal, apakah manusia dalam perjalanan hidupnya itu mulus terus? Enggak. Pasti selalu berdosa. Makanya langkah akhir harus menentukan gimana langkah akhir kita ini. Pada saat kita mati, saat kita berdosa atau tidak. Itu Armenian. Sedangkan Alkitab katakan setiap hari pun kita jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau sudah baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 10, sudah akan ketemu dan akan ngerti bahwa hidup kita selalu jatuh dalam dosa. Bukan hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu bukan orang Kristen sejati, itu galakan. Tapi orang Kristen sejati, Kristen gandum, dia bisa jatuh dalam dosa 100% bisa. Dan saya pun katakan setiap hari pun saya jatuh dalam dosa. Nggak ada yang sempurna. Tapi bukan hidup dalam dosa. Ya. Nah, selanjutnya saudara, ya. Jadi cuma-cuma dorean ini artinya itu terus menghidupi roh kita. Dan ini mengawal kita, menyertai kita. Jadi bukan cuma nih aku kasih, udah, enggak. Tapi ini hidup terus. Dorean ini hidup aktif sampai kita ketemu Bapa di surga. Jadi anugerah itu hidup. Dan menghidupi kehidupan kita, roh kita. Begitu saudara, ya. Oke, lanjut. Sola fide. Anugerah Allah ini hanya diterima melalui iman saja. Sola fide artinya hanya iman, hanya iman, itu sola fide. Roma 3:28 firman Tuhan katakan demikian. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan. Ya. Tetapi hanya oleh karena iman, sola fide, dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Sola fide lagi, dalam Kristus ini ya, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi anugerah keselamatan kita terima di langkah awal. Nah, Galatia 2:16 ada kata sola fide 2 kali, hanya iman yang menyelamatkan 2 kali ya. Nah, tapi dalam Galatia 2:6 ini punya sejarah. Jemaat Galatia ini punya sejarah. Jemaat Galatia itu yang mendirikan itu, yang membangun itu Paulus. Dan Paulus tinggal di Galatia itu selama 3 tahun. Dia membimbing, dia mendoktrin dan sebagainya. Nah, setelah 3 tahun Paulus tinggalkan Galatia, lalu masuklah orang-orang Kristen Yahudi. Orang Kristen Yahudi masuk. Nah, orang Kristen Yahudi ini kalau di dalam Galatia pasal 1 mengajarkan kembali kepada orang-orang di Galatia. Yang orang Galatia saat itu ada orang Yunani, ada orang Yahudi yang menjadi Kristen, ada bangsa Arab dan lain sebagainya, suku Kreta. Itu baiknya sudah percaya Yesus. Nah, orang-orang yang ada di Galatia ini, orang Kristen frustasi juga, saudara. Kenapa? Saya udah percaya Yesus. Udah dia baptis. Tapi kenapa ya saya masih jatuh bangun dalam dosa? Frustasi sudah. Datang orang Yahudi Kristen. Oh, begini. Ya, ini menurut sejarah daripada gereja Galatia. Kalau di Alkitabnya nggak ada. Tapi ini literisasi manuskrip dari jemaat di Galatia. Ada manuskripnya, ada saudara. Tapi di Alkitab nggak ada. Ya. Nah, di manuskrip Galatia itu gini ya. Si orang Yahudi, Kristen Yahudi datang ke Galatia. Kita memang percaya Yesus. Betul. Kita memang
diselamatkan oleh karena iman. Betul. Itu nggak salah. Itu benar. Kata Kristen Yahudi. Tapi hukum Taurat jangan dibuang. Hukum Taurat tetap harus kita lakukan. Jadi bukan hanya percaya Yesus, tapi kamu harus melatih diri kamu supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang diajarkan oleh Kristen Yahudi. Dan intinya Kristen Yahudi ini membawa mereka kembali ke hukum Taurat, ke hukum tubuh, hukum perbuatan, hukum yang mati. Akhirnya Paulus dengar, Paulus marah. Sehingga ada dua kata yang kasar dari Paulus kepada jemaat di Galatia dan orang-orang Kristen Yahudi. Dia bilang apa? Anatema. Artinya terkutuk. Coba, ini kalimat yang keras. Kata terkutuk itu cuma dua yang disampaikan. Dalam Galatia dan dalam Matius pasal 23, Yesus mengutuki orang Israel. Yesus mengutuki ahli Taurat, para imam dan para orang Farisi. Yesus mengutuki. Dia kutuk. Paulus pun sama mengutuki. Terkutuk orang yang mengajarkan Injil lain selain daripada Injil yang aku beritakan. Terkutuk orang yang menyampaikan Injil tanpa salib Kristus. Terkutuk orang yang menyampaikan Injil tanpa anugerah. Itu yang Paulus katakan. Jadi apa? Jemaat di Korintus disinkretisme, dicampur adukan hukum anugerah dengan hukum perbuatan. Jadi seolah-olah kamu selamat kalau kamu menjadi pelaku firman. Kamu selamat kalau kamu mendisiplinkan diri hidup benar di depan Tuhan. Itu konsep Taurat. Itu konsep Armenian. Kita menjadi pelaku firman, kita hidup benar, kita melatih di hidup benar. Karena kita sudah diselamatkan sebagai bentuk ucapan syukur kita, bentuk terima kasih kita. Kita mendisiplinkan diri hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi beda buahnya. Lalu benar nggak sih orang yang udah terima anugerah itu akan melatih diri, otomatis itu menjadi naturnya. Mendisiplinkan diri itu menjadi naturnya. Jadi nggak mungkin orang yang udah terima anugerah Allah hidupnya sembarangan, enggak, salah itu. Jadi orang yang udah terima anugerah Allah otomatis naturnya berubah. Berubah oleh karena Roh Kudus yang ada di dalam rohnya terus mengintervensi, terus mempengaruhi jiwa kita untuk hidup benar. Begitu, saudara. Cakep ya? Cakep dong, ya? Kayak nggak puyeng kan? Kayak lanjut. Sola Kristus, artinya hanya Yesus, begitu maksudnya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui kematian salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sola Kristus. Jadi Yesus berkata dengan sangat jelas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa, saudara? Ini satu pernyataan iman, satu deklarasi dari Allah sebagai anak Allah, di mana Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata dan itu ada dua, saudara ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ada tiga kata: jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan di situ merujuk pada di mana Yesus yang akan membawa kita kepada kebenaran Allah, kepada firman Allah. Itu Yesus. Hanya lewat Yesus kita bisa mengenal Allah itu siapa. Hanya Yesus kita bisa mengenal kebenaran yang dari Allah. Seperti itu. Dan hidup hanya melalui Yesus kita mengenal hidup. Yang kata hidup di situ juga bicara soe, hidup surgawi. Hidup surgawi. Nah, saudara, saya mau tanya. Ada nggak sih di dunia tokoh agama yang tidak mati? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak nabi agama yang tidak mati? Mati semua. Ada nggak tokoh agama atau nabi yang berkata seperti ini? Akulah jalan,
Akulah kebenaran, akulah hidup. Ada nggak? Nggak ada. Hanya Yesus yang bisa berkata karena dia pemilik sorga. Karena dia Allah yang telah menjadi manusia dan dia tahu siapa dia. Saudara, ini anugerah. Ini anugerah. Jadi bukan kita yang datang kepada Allah. Enggak mungkin. Roma 3 tadi katakan ayat 10 sampai 12 apa? Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Oleh sebab itu Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengalirkan anak tunggal supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya inilah anugerah Allah di mana Allah sendiri yang turun ke dunia, Allah sendiri yang mengajak kita berdamai. Yuk kita berdamai. Bukan kita yang ngajak damai Allah, bukan kita yang cari Allah, Allah yang cari kita. Mengajak berdamai. Anugerah. Semuanya anugerah. Saudara di sini bisa datang ibadah di sini anugerah. Datang ke sini bisa anugerah. Oke? Lanjut. Nah ini, taruh lagi. Taruh. Keliwat sedikit tuh. Nah, ini. Sayang saudara, capek-capek ngetik ini juga saya saudara. Kisah 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ya. Selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kata kerja, kata diselamatkan di situ soteriologi artinya ini kata kerja di mana secara terus menerus Allah mengawal keselamatan ini sampai kita masuk dalam kerajaan surga. Kita harus pahami ini saudara. Jadi kita harus pahami ini ya, oke? Lanjut. Nah, udah habis ini. Bentar lagi pengen naik ke Roh Kudus. Ordo Salutis. Ordo Salutis artinya apa sih? Urutan keselamatan atau tahapan keselamatan. Begitu. Proses atau urutan konsep keselamatan. Ini kata Alkitab, bukan kata Kristen, ya. Karena beda ya. Efesus 1 3-14 saya nggak jelasin, Saudara. Nggak baca semua kelamaan, ya. Saya juga tahu diri, Saudara. Tapi sebelum makan enak sebelum duduk saya berdiri. Efesus 1 ayat 13 ini mengenai doktrin keselamatan. Ya. Yang pertama Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6 ini bicara apa? Bicara Allah Bapa memilih merencanakan keselamatan. Jadi keselamatan itu adalah rencana Allah. Memilih itu rencana Allah. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dikatakan apa? Sebelum dunia ini dijadikan kamu sudah dipilih menjadi orang percaya. Efesus 1 ayat 4, kamu dipilih sebelum dunia ada. Berarti sudah dan saya jadi orang percaya itu sebelum dunia ada sudah dipilih jadi anak Allah supaya percaya kepada Yesus. Nah itu doktrin pemilihan, doktrin yang namanya disebut predestinasi. Artinya apa? Allah Bapa memilih dan merencanakan keselamatan itu ayat 3 dan sampai 6. Lalu yang kedua, Allah Putra Yesus menjalankan rencana Allah Bapa ayat 5 sampai 12. Jadi Allah Bapa punya rencana untuk memilih dan merencanakan keselamatan ya bagi manusia orang pilihan. Lalu Yesus yang menjalankannya, yang bertugas itu Yesus. Maka dia datang ke dunia. Dia lahir ke dunia membawa misi Allah yang tadi dikatakan di dalam Yohanes pasal 6 itu. Ya, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan apa? Semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang kepada aku. Dan barang siapa datang kepada aku tidak akan aku buang. Ini maksudnya. Yesus yang bertanggung jawab menjalankan rencana Bapa di surga begitu. Lalu Allah Roh Kudus menggenapi keselamatan itu atau memeteraikan keselamatan itu ayat 13-14. Jadi tugas Roh Kudus adalah memeteraikan anugerah keselamatan di dalam Yesus. Nah kalau Allah sendiri sudah memeteraikan lewat pribadi yang ketiga, mungkin gak keselamatan bisa hilang? Gak. Karena sudah dimeteraikan. Meterainya dua loh. Darah Yesus sebentar Perjamuan Kudus itu memeteraikan perjanjian itu. Yang kedua apa? Oleh Roh Kudus dimeteraikan. Jadi itu meterai ini cap sah menjadi satu hukum yang mengikat. Hukum surga dinyatakan kepada saudara dan saya. Dan sekarang kita sudah punya meterai surgawi. Ya. Sekarang kita lihat cara proses anugerah keselamatan. Prosesnya gimana sih kan begitu? Kan kita harus tahu dong.
ke Efesus 1:13 itu ininya ya, rencana Bapa dijalankan oleh Yesus lalu digenapi oleh Roh Kudus, dimeteraikan. Lalu sekarang prosesnya itu seperti apa? Proses yang pertama Efesus 2:8. Di dalam Efesus 2:8 karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini penting ya. Saya jelaskan sedikit. Ini penting. Efesus 2:8 ya. Efesus 2:8. Dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Enggak titik, tapi oleh iman. Jadi di sini dalam Efesus 2:8 ada 2 poin ya. Yang pertama kita mengalami lahir baru. Yang kedua kita mengalami konversi. Konversi itu apa? Iman plus pertobatan. Iman dan pertobatan. Jadi di dalam Efesus 2:8 ini prosesnya saudara. Pertama kita dilahirbarukan. Setelah kita dilahirbarukan, di mana natur roh kita yang mati karena dosa, yang dikatakan Roma 5:12, sejak lahir kita sudah membawa benih maut itu, dilahirbarukan, dihidupkan kembali. Otomatis ketika kita dilahirbarukan, di mana maut itu sudah nggak ada lagi lewat kayu salib, dan maut itu sudah tidak ada di dalam natur roh kita. Yang ada adalah Roh Kudus kembali manunggal, masuk lagi dalam roh kita. Jadi sekarang roh kita sudah ada Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Dilahirbarukan berarti kita sudah ada Roh Kudus. Kalau udah ada Roh Kudus berarti ada kehidupan kekal. Dikatakan 1 Yohanes 3:9. Ini kelahiran baru 1 Yohanes 3:9. Coba satu orang baca. Cepet dikit. 2 menit lagi saya waktunya tuh. Udah kejar waktu saya. Memang ada manfaatnya juga jam ini, time keeper ini. Coba cepet dikit dong baca. 1 Yohanes 3:9. Ayo dong. Ntar yang baca saya beli ketoprak. 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Perhatiin. Jadi kalau konsep langkah akhir amin yang dikatakan karena kita masih jatuh bangun dalam dosa. No. Dikatakan setiap orang yang dilahirbarukan dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Terus lanjut. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Benih Allah ada di dalam roh kita, yaitu Roh Kudus. Ada di sini. Terus? Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Natur roh kita yang mati tadinya dihidupkan kembali. Bicara itu kelahiran baru, tidak berbuat dosa lagi. Oke? Nah, selanjutnya konversi. Ini anugerah yang pertama. Anugerah kedua konversi, kita terima iman dan pertobatan. Jadi iman pun anugerah Allah. Ketika kita bisa percaya Yesus, beriman kepada Yesus, itu adalah anugerah Allah, iman pemberian Allah. Bukan karena kita orang tua kita Kristen lalu otomatis kita secara status kita Kristen. Karena orang tua Kristen secara status kita Kristen. Tapi setelah akil balik, tinggal itu adalah masalah pribadi orang itu dengan Tuhan. Kalau dia masuk daripada orang pilihan Tuhan, dia pasti dilahirbarukan. Nah, ketika kita dilahirbarukan, otomatis setelah dilahirbarukan, otomatis kita terima konversinya waktu yang bersamaan. Kita terima iman dan pertobatan. Jadi iman itu diberikan untuk kita terima anugerah Allah, gitu maksudnya, untuk terima ini. Ya, iman diberikan untuk terima anugerah Allah. Dan iman bukan untuk mukjizat. Iman bukan untuk kesembuhan. Iman bukan untuk keberhasilan. Tidak. Nggak ada ayatnya. Kalau yang Anda katakan di dalam imanmu telah menyembuhkan itu kata sifat. Bukan kata benda. Jadi sebenarnya ada hukum iman itu ada hukum kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah kita seperti itu saudara. Karena dalam bahasa Indonesia ini nggak jelas spesifiknya. Kalau dalam bahasa Yunani jelas. Ada masa lampau apa jelas semua. Nah saudara. Jadi iman
itu hanya untuk terima anugerah Allah. Keselamatan. Tapi di dalam anugerah Allah, di dalamnya ada berkat, ada mujizat, ada kesembuhan, ada di dalamnya semua udah include. Satu paket. Anggap. Satu paket ya. Oke? Nah, lalu pertobatan. Kita bisa bertobat pun anugerah. Orang Kristen bertobat itu anugerah. Dan itu karya Roh Kudus. Jadi sudah bertobat bukan karena seperti konsep agama lain. Tobatlah kamu dan sebagainya. Enggak gitu. Kita mau bertobat karena Roh Kudus mengingatkan kita untuk bertobat. Untuk selesaikan kalau ada dosa di dalam diri kita. Karena Roh Kudus terus mengintervensi, terus mengingatkan kita, memberikan kesadaran rohani buat kita untuk kita bertobat. Dan itu setiap detik Roh Kudus mengingatkan. Saat engkau jatuh dalam dosa, saat itu juga Roh Kudus mengingatkan untuk kau bertobat. Itu pasti. Enggak mungkin. Ya. Jangan sampai sudah jatuh dalam dosa, kayaknya enggak dosa kok. Jangan-jangan saudara Kristen lala. Hati-hati. Enggak jaminan sebagai pendeta. Enggak jaminan. Jaminannya apa? Orang yang sudah dilahir, barukan dan terima prokreasi. Oke? Ya, jelas ya. Lalu Yohanes 3:3 firman Tuhan katakan apa? Di dalam Yohanes 3:3 dikatakan, Yesus katakan apa kepada kita dan kepada Nikodemus saat itu? Kalau kamu tidak dilahir barukan ya, kalau kamu tidak dilahir barukan sini, kamu nggak masuk surga. Jadi kelahiran baru itu syarat utama untuk kita masuk surga. Ini syarat utamanya dilahir barukan. Tanpa kelahiran baru kita nggak masuk surga. Karena hidup surgawi itu sudah ada di dalam kelahiran baru, itu disebut soe. Jadi mutlak. Yohanes 3:3 tanpa dilahirkan kamu tidak masuk kerajaan surga. Jadi kita harus mengalami kelahiran baru, dan iman itu juga anugerah Allah lewat Roh kepada kita, gitu ya. Nah, saudara, hasil dari kelahiran baru Matius 3:11. Coba satu orang baca lagi. Ini penutup nih, benar, saudara. Matius 3:11. Ayo cepat dikit. Matius 3:11. Ayo, waduh, suruh baca susah banget sih. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasurnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini bicara lagi kelahiran tanpa kita dilahir barukan, kita nggak diselamatkan. Jadi baptisan roh itu bicara kelahiran baru. Kisah 2:4 itu bicara kelahiran baru. Dan di dalam kelahiran baru itu, pertama kita dilahir barukan, yang kedua kita terima iman dan pertobatan, yang ketiga kita terima karunia. Ada karunia yang Tuhan kasih buat kita. Salah satunya karunia bahasa lidah. Bahasa lidah ada, 100% ada. Kata siapa enggak ada? Ada. Saya pun menerima. Tapi bahasa lidah tidak semua orang bisa. Walaupun GBI masih tetap mengajarkan bahwa orang yang dibaptis roh harus berkarunia lidah. Itu enggak ada ayatnya. Saudara cari di mana ayatnya? Enggak ada. Jadi bahasa roh ada 100%. Tapi enggak semua orang. Tapi bahasa roh itu enggak ada arti dalam pengertian tidak membangun rohani, tidak menguatkan memberi kekuatan buat iman. Enggak ada. Bahasa roh cuma buat membantu kita supaya kita bisa di saat kita, intinya kalau kayak HP ngecas kan gitu. Kita lobet dikasih hubungan. Tapi itu enggak semua orang terima karunia itu. Kalau yang tidak terima karunia itu, bagi saya loh, sesungguhnya lebih hebat daripada yang terima karunia. Karena Tuhan tahu. Sebetulnya yang terima karunia Roh Kudus, bahasa roh,
Itu levelnya di bawah yang tidak terima. Kalau sudah baca di dalam 1 Korintus 14 sudah akan ketemu tuh. Bagaimana orang yang terima karunia lidah dan tidak? Ada, baca 1 Korintus 14. Jadi yang tidak karunia lidah itu sesungguhnya level rohani lebih tinggi. Ya, nangkep ya? Nah, saudara, ini terakhir benar. Ini benar terakhir benar. Janji. 1 Yohanes 3 ayat 14. Ini janji. Ini penting nih. Ayo cepat 1 Yohanes 3 14. Ayo. 1 Yohanes 3 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Pelan-pelan ulangin lagi. Yohanes 1 Yohanes 3 14. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Cukup dulu. Ini maut. Ini hidup. Ini soe ini, bicara soe. Jadi 1 Yohanes 3:14 ya, dikatakan tadi ulangi baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Jadi sekarang posisi saudara sudah dilahir barukan, terima iman. Posisi saudara dari maut, dari kematian kekal, dari kegelapan ini berpindah ke Hidup. Jadi saudara ada di sini kan? Saudara ada di sini, bukan di sini lagi. Kalau kita sudah ada di bawah hukum ini, hukum anugerah, enggak mungkin kita binasa, enggak mungkin keselamatan bisa hilang. Nangkap sudah ada di. Lanjut. Buktinya apa? Kan begitu. Apa? Ayo cepat. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kata mengasihi, ya, ini dalam bahasa aslinya disebut agapo. Ini kasih Allah. Berarti apa? Maksudnya begini. Orang yang sudah terima anugerah keselamatan dan sudah ada di posisi sini, dia punya kasih ini. Sehingga nggak mungkin enggak, tetap dia mengasihi semua manusia. Seperti dalam Matius 22 ayat 39-40. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kata mengasihi sini udah menjadi merek kita, udah menjadi identitas kita. Jadi nggak mungkin nggak yang dikatakan 1 Yohanes 3:14. Maksudnya orang yang sudah ada di posisi ini, dia tetap bisa mengasihi siapapun juga. Sekalipun mungkin orang itu menyakiti kita, sekalipun orang itu merugikan kita, sekalipun orang itu membuli kita atau mendiskreditkan kita, kita tetap mengasihi dia, nggak berubah. Tapi kalau kita tidak lakukan ini, kita tidak ada ini, berarti kita tetap sebetulnya posisi kita ada di sini. Mau. Nah, sudah ya. Kalau mau tahu lebih lanjut nanti. Jumat ada PA. Kita bisa bahas lagi. Ya, saya undang untuk musik naik ke atas. Dan saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Hendy Winardi.